Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shannon Gaira, Fungsi Pacai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan kalau kita ada di tempat ibadah pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan, karena hati kami rindu untuk mengenal hati Tuhan yang lebih dalam lagi, sehingga kita boleh ada itu karena berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, tangan kita, mata kita, semua tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Gloria, haleluya Yesus. Gloria, haleluya Bapa yang kekasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Rahmat-Mu selalu hadir setiap pagi, setiap hari, setiap saat, setiap detik untuk kami Tuhan. Kami sangat bersyukur kami menjadi anak Raja di atas segala raja Tuhan, yaitu Raja kami Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hati kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan bahwa kami sudah memilih Tuhan dari segala bangsa Tuhan. Saat ini kami mau bersuka cita karena kemurahan-Mu Bapa. Kami menjadi anak-anak pilihan-Mu, umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Berikan tos kanan kiri. Kita sudah dipilih dari segala bangsa, dan kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ada sukacita? Amin. Ya, kita nanti juga ada sukacita. Kita akan dapat angpolel ya. Ya, tapi kita memuji Tuhan dulu. Dengan sukacita kita diberkati, kita dikuatkan. Amin. Dan dikuduskan
Terima kasih Bapa, Engkau sudah memilih kami. Tuhan, kami merasakan kasih setiamu, janjimu yang begitu indah. Meskipun kami menghadapi setiap masalah, semuanya menghadapi masalah, tapi saya percaya Engkau tetap ada di dalam perahu kami, di dalam hati kami, di dalam rumah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan, karena firman mengatakan janjimu seperti fajar pagi hari, dan janjimu iya dan amin. Orang yang menantikan Tuhan akan diberkati, dan Tuhan selalu membawa kami ke tempat yang penuh dengan sukacita. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan hamba-Mu Pastor Ben. Janji-Mu Tuhan, aku percaya. Ketika ku menghadapi kehidupan, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa jalan kasih-Mu. Hadapi kehidupan,
tiada pernah terlambat, tidak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam sungguh kasih-Mu pada kami, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan, sembah Dia, haleluya. Cintanya mengalir seperti sungai, mengalir kepadamu, kepadaku, mengalir di tempat ini. Cinta yang dari surga dicurahkan atas hidupmu. Haleluya. Pejamkan matamu, sembah Dia, agungkan Dia, perkatakan kebaikannya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, agungkan Dia, janji Tuhan ya dan amin, seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Kami agungkan Engkau, Tuhan yang luar biasa, Yesus kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Warabakana rawasangkan takana rabu, ikani nani nani kanarana rabu. Haleluya, glory Tuhan. Masyurkan namanya, tinggikan Dia, Tuhan yang luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia, tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Segala suku bangsa sujud menyembah, segala kaum datang menyembah, mengagungkan Dia, Tuhan yang luar biasa. Berbicara bagi setiap hati umat-Mu. Oh, terbukalah setiap hati kami untuk firman-Mu disampaikan. Ikanina rawasakan takanamu. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami mengimani Tuhan di setiap jalan-jalan kami. Untuk kami pastikan setiap kami dicintai, dikasihi Tuhan. Walaupun ada dunia di mana dunia membenci kami, selalu merasa curiga dengan hidup kami, sepertinya mereka terganggu dengan keberadaan kami. Tapi satu hal kami pastikan, semua kami yang di sini adalah orang-orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu dalam, yang mengasihi kami bukan karena kelebihan, kebaikan, kesalehan, amal ibadah kami, tapi Engkau mencintai kami apa adanya. Justru di saat kami sedang ada dalam dosa dan lumpur kebinasaan itu, Kau menarik satu persatu hidup kami, dan tidak pernah ada satu hal rencana pun, rencana kegagalan dan kecelakaan bagi setiap kami.
Terima kasih pagi ini Tuhan, minggu spesial Chinese New Year. Kami mengimani ada janji-Mu buat setiap kami melalui sabda firman. Buka hati kami, jumpai hati kami seperti rusa rindu sungai. Demikian kami merindukan firman-Mu. Sebab tanpa air rusa akan mati, dimakan oleh mangsa, dimakan oleh binatang buas. Dan tanpa air rusa kita dapat menyambung hidup untuk dia dapat diselamatkan dari setiap bahaya dimanapun berada. Demikian kami mengimani firman-Mu, pelita pada kaki terang bagi jalan kami. Kami akan berjalan di jalan terang Tuhan, karena langkah kaki kami disuluk oleh firman-Mu. Rapi hamba-Mu, rapi kami sekalian, minggu sukacita ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap anak-anak-Mu mendengarkan Bapa berfirman. Dalam nama Yesus semua kita yang percaya sorakan 3 kali amin. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mengucapkan selamat datang buat semua kita yang hadir hari ini. Salam sejahtera, shalom. Puji Tuhan, kita ketemu kembali di rumah Tuhan di minggu sukacita pada hari ini, di minggu kedua di bulan Februari. Dan secara khusus kita ada di acara minggu spesial Chinese New Year, Gong Si Fa Cai. Semoga keberuntungan, kesehatan, kebaikan, rezeki dan juga berkat berkelimpahan dari Tuhan dilimpahkan atas setiap hidup kita. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa itu. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari Bapak Ibu yang mungkin ada di luar, masuk sama-sama kita dengarkan firman. Untuk kita fokus dengan firman sebelum hal yang lainnya kita akan kerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbicara tentang tahun baru Cina atau Chinese New Year. Kalau kita bisa kembali lihat ke belakang, betapa acara ini sangat meriah di negara-negara asalnya, secara khusus di China sana. Dan ini liburnya sangat panjang, sangat-sangat panjang. Dan kemudian mereka merayakannya itu begitu luar biasa. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, ternyata China menjadi negara baru superpower, new superpower country. Mengapa? Oleh karena kalau melihat kita perkembangan yang ada, ekonomi dikuasai oleh negara China, teknologi pun demikian, juga demikian dengan olahraga. Kalau ada acara-acara olahraga olimpiade, maka saingannya Cina ini adalah Amerika dan negara-negara adidaya yang dulu kita kenal negara superpower. Tapi tidak dapat dipungkiri, Cina memang orang bilang saya ada lawan. Sampai dikatakan bahwa Cina ini begitu luar biasa, sampai orang buat mobil Tesla, tapi dibuktikan bahwa penjualan Tesla gak ada apa-apanya dibanding dengan mobil listrik buatan China. Begitu hebatnya negara ini, bahkan sampai berutang negara lain yang menyebutnya negara-negara yang makmur, tapi akhirnya meminjam uang ke sana hanya karena mengakui memang Cina memang tidak ada duanya. Sampai ada jenaka bilang begini, Tuhan menciptakan langit dan bumi, but everything made in China. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, tapi apa-apa kita pegang buatan apa? Buatan China. Oh, ambil untung dia di situ. Tapi itu fakta yang ada. Bayangkan Tesla begitu hebat, tapi mobil listrik dikuasai oleh China. Dan bukan saja itu, dalam kebudayaan pendidikan sangat mereka unggul. Sampai ada istilah begini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri mana? Wonosobo. Bukan, ke negeri Cina. Wow, kenapa sampai disebut begitu? Karena rupa-rupanya ada kiblat pengetahuan di sana yang dapat akan mempengaruhi dunia, dan itu ternyata luar biasa. Buku-buku di sana, metodologi, cerita kehidupan amat-amat inspiratif yang datangnya dari negara ini. Dan salah satunya adalah saya kagum dengan buku yang hebat ini, The Art of War, Seni untuk Berperang. Buku ini sangat hebat, dan buku ini bukan hanya cerita tentang militer
yang bernama jenderal, yaitu Sun Tzu ini. Bukan hanya cerita itu, tapi dalam berbagai bentuk aspek dalam bisnis pun ini dapat diterapkan. Apa itu? Salah satu yang menjadi filosofinya, dia bilang begini, bahwa seni berperang yang paling tinggi adalah bagaimana mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Seni perperangan yang paling hebat adalah bagaimana mengalahkan musuh tanpa perang. Kita pikir-pikir gak masuk akal. Musuh harus dikalahkan dengan pedang, musuh harus dikalahkan dengan parang, musuh harus dikalahkan dengan rudal. Tapi melalui buku ini dibilang begini, kita bisa mengalahkan musuh tanpa perang. Saya pikir-pikir, maksudnya apa? Dalam dunia bisnis, kau tidak perlu jelekkan produk lain untuk produkmu menjadi nomor satu. Tetaplah kau produk nomor satu. Tidak perlu kau jelekkan produk lain untuk kau bilang kecap ini kecap nomor satu lebih baik daripada kecap nomor dua. Tetaplah buat yang baik. Tidak perlu engkau merasa cantik dengan menjelekkan orang lain. Tetaplah engkau merasa cantik. Sekalipun dunia mengajarkan harus kita mengalahkan kompetitor dengan menjelekkan dan memburukkannya. Tapi melalui buku ini, bagaimana kita bisa perang, menang. Menang tanpa perang. Dan saya pikir-pikir, luar biasa buku ini. Dan akhirnya diajarkan, benar Bapak Ibu dalam hidup ini, ternyata mengalah belum tentu kalah. Kadang-kadang mengalah, kita bisa disebut apa? Menang. Selalunya orang mau menang itu berdarah-darah. Tapi buku ini ajar, menang gak harus berdarah-darah. Kadang kita harus mengalah. Tapi mengalah bukan artinya kalah. Tapi mengalah artinya bisa menang. Saya melihat relate dengan kehidupan, sehingga apa yang ditampilkan oleh yang disebut dengan paus ini atau pop ini, sesuatu yang sangat menggugah banyak orang. Di mana ada the power of forgiveness, kuasa di balik pengampunan. Ini adalah ritual daripada seorang yang bernama pemimpin agama mencium kaki narapidana untuk menyatakan belas kasihan dan menyatakan kasih bahwa kematian Yesus di atas kayu salib diaplikasikan. Bayangkan Bapak Ibu, sampai mencium kaki narapidana itu. Dan saya tahu tidak ada satupun manusia yang masih tahan tanpa menangis kalau kakinya sudah dicium, apalagi dicium dalam tanda petik orang suci yang demikian. Saya sangat meyakini Bapak Ibu, pengampunan itu luar biasa. Dan pengampunan itu selalu akan menang melawan kebencian. Katakan amin. Kuasa pengampunan itu luar biasa. Dan olehnya Bapak Ibu, mari kita belajar sedikit kelanjutan khotbah minggu yang lalu, di mana Tuhan berkata seperti ini. Ayat firman yang sangat hebat. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sepertinya gak masuk akal. Bagaimana kita bisa menang lalu kemudian tanpa perang? Ternyata sebelum buku Sun Tzu sudah ada firman ribuan tahun yang lalu bahwa Tuhan akan berperang ganti kita. Kalau Sun Tzu mengajarkan adalah menang tanpa perang, jutaan atau ribuan tahun yang lalu, sebelum semua keberadaban dunia ini ada, Tuhan sudah pernah berfirman, kamu tidak perlu perang, kamu diam saja, Tuhan berperang ganti kamu. Wow, berarti kita percaya Bapak Ibu, kekuasaan Tuhan itu luar biasa. Katakan amin. Hal itu yang terjadi kepada Musa, Harun dan Hur. Bagaimana mereka mengangkat tangan, lalu bangsa Israel jadi kuat. Bagaimana mereka saat turun tangan, bangsa Israel jadi lemah, musuh menjadi kuat. Tidak masuk dalam akal pikiran. Hanya cerita angkat tangan, turun tangan, tapi situasi bisa berubah. Ternyata Bapak Ibu, inilah yang saya katakan, the art of war, seni dalam berperang. Bahwa Tuhan berperang, ganti mereka. Dan kekuasaan Tuhan absolut mutlak untuk dia menyatakan kemenangan bagi orang yang ada di pihak Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, khotbah minggu yang lalu bilang begini kepada kita, jangan takut. Kalau Tuhan berperang ganti kita, jangan takut. Karena rupanya ketakutan hanyalah istilah dari kala sebelum berperang. Minggu yang lalu saya berkata pada Bapak Ibu, jangan takut miskin, jangan takut gagal,
Jangan takut mati. Jangan takut yang lain-lainnya. Karena kitab Ayub mencatat begini, seringkali yang engkau takutkan akan terjadi padamu. Kau takut miskin, kemiskinan datang. Kau takut kawin, akhirnya jomblo seumur hidup. Kau takut berbuat usaha, akhirnya usahamu gagal terus. Tapi yang jelas, dengar baik Bapak Ibu, bahwa apa yang kau takutkan pasti itu bisa terjadi dalam hidup. Yang Tuhan mau ajar kita hari ini adalah tetaplah percaya, tetaplah berharap pada Tuhan. Hadapi kenyataan hidup ini untuk kita mengerti hari kemarin adalah kenangan, hari esok adalah harapan, hari ini adalah kenyataan. Jangan pernah takut menghadapi kenyataan, karena janji Tuhan hari ini pada kita, aku akan berperang ganti kamu. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Lalu khotbah ini seakan kurang lengkap kalau tidak disambung dengan ayat berikutnya. Dikatakan begini, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Selepas kata jangan takut, ada kalimat ini, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ku ambil satu istilah dalam menghadapi peperangan hidup, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada keberadaanmu, jangan mengandalkan kekuatanmu, percayalah kepada Tuhan. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Apakah mereka sudah melihat keselamatan itu? Yang jelas kata melihat di sini bukan secara visual, verbal, tapi kata melihat di sini adalah engkau memandang bukan hanya dengan mata jasmani, tapi engkau memandang dengan mata iman bahwa keselamatan akan datang dari Tuhan. Itu yang terjadi kepada Abraham. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, lihatlah bintang di langit sana, hitunglah bintang itu jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan tidak hanya suruh lihat bintang, hitung bintang, tapi Tuhan hendak mengajar dia mata iman bahwa keturunanmu nanti akan lebih banyak dari bintang di langit dan pasir di laut. Kata melihat nggak selalu harus pakai mata jasmani, tapi harus pakai mata iman untuk kita meyakini bahwa ada rencana Tuhan yang baik dan indah, luar biasa di setiap apapun yang terjadi di hidup kita. Katakan amin. Jangan hanya banyak punya mata jasmani, tapi harus ada yang disebut mata iman. Apa itu iman? Ibrani mencatat dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasarnya jelas adalah bahwa iman kita percaya bahwa sekalipun mata jasmani tidak melihat, tapi mata iman percaya bahwa memang apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Poin saya yang pertama Bapak Ibu, ayat ini bilang begini, percayalah kepada apa yang difirmankannya. Kata percayalah kepada Tuhan itu identik dengan percaya apa yang dikatakan. Apa kira-kira yang Tuhan katakan? Dikatakan begini, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya apa? Baca bersama, katakan hari ini. Kepada siapa? Kepadamu. Janji Tuhan bilang begini, apa yang difirmankannya hari ini akan diberikan hari ini. Kepada siapa? Kepadamu. Kapan? Hari ini. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang hari ini, itu pasti akan terjadi hari ini. Katakan amin. Kalau Tuhan katakan no tomorrow, gak lusa, gak bulan depan, gak minggu depan, gak tahun depan. Kalau Tuhan bilang begini, hari ini engkau akan disembuhkan, hari ini engkau akan diberkati, hari ini engkau akan mengalami mujizat, hari ini engkau akan mengalami kelimpahan, hari ini masalahmu akan diangkat oleh Tuhan dan engkau akan berkemenangan. Dengar, kalau Tuhan bilang hari ini, pasti itu akan terjadi. Percaya apa yang difirmankannya. Katakan amin. Untuk orang yang di sebelahku Kristus, waktu dia disalibkan, Tuhan juga bicara tentang kata hari ini. Ketika dia berkata seperti ini, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja.
Dan luar biasa Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kapan? Hari ini. Sedang berkata kepada kita sesuatu poin yang sangat kuat. Kalau Tuhan bilang hari ini, itu pasti akan terjadi. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Manusia ini yang suka kadang-kadang berubah. Betul? Oh, hari ini gua bayar utang gua. Udah bayar belum? Oh, belum. Makanya kadang-kadang, aduh, kalau minjamnya manis luar biasa. Kalau mau pulangin duitnya, aduh, entar sok. Entah kapan. Sampai kita bilang, buset, lo minjam gua yang repot, gua yang pakai gua yang repot. Ini baru saya alami ketemu dengan saudara. Saya bilang sama dia, bro, yang lo balik pinjam itu lo balikin, lo udah janji. Dia bilang apa? Dia bilang begini, Pak Sony. Bro, kata dia dengan saya, lo kalau mau penjarain gua, penjarain aja. Gitu. Buset. Ini kok cari-cari masalah. Tapi waktu pinjam, waduh, manisnya minta ampun, lebih manis dari madu. Semua puisi diucapkan. Nanti akan kukembalikan, akan kucicil dari cicil, dan aku tidak akan pernah lupa. Dan kalau ada pun surat pakai materai, aku akan tanda tangan, kata dia. Sampai tanda tangan materai. Terakhir saya telepon dia, saya bilang, bro, jangan lupa ya, lo udah janji di atas materai. Langsung dia bilang begini, bro, lo mau penjarain gua siap. Memang gua gak bisa bayar, kata dia. Buset, saya bilang demikian. Sampai akhirnya saya beritahu dengan istri, saya bilang, tolong, saya bukan mau cari musuh, saya bilang. Karena apa? Biasanya hidup manusia begitu. Kadang dia bilang hari ini, tahu-taunya apa? Ntar sok. Dan gak tahu tak sok itu kapan. Tapi beda Tuhan kita. Kalau Tuhan bilang hari ini, pasti hari ini Tuhan akan nyatakan berkat pertolongan dalam hidup kita. Haleluya. Jangan ragukan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu Tuhan. Apa yang dijanjikan, yang diucapkannya, pasti akan terjadi. Kalau hari ini Bapak Ibu datang dalam keadaan lemah, kalau Tuhan bilang, aku akan angkat penyakitmu, percayai. Karena apa yang dikatakannya, ya dan amin. Amin. Kalau Tuhan bilang hari ini kepadamu, kau pulang hari ini tidak akan sama lagi. Karena hari ini akan aku buktikan bahwa doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dengar baik, sekalipun keadaanmu lemah, tidak berdaya, sepertinya tidak mampu. Tapi dengar kalau Tuhan bilang, seperti kepada Zakaria, Elisabeth, kau akan punya anak. Mereka bilang sudah tua. Mereka bilang gak mungkin. Mereka bilang, aduh, jangan bikin jadi lelucon di siang hari. Tapi Tuhan bilang, no, hari ini kau akan punya. Dan benar, Elisabeth Zakaria punya anak Yohanes. Dan bukan saja punya seorang anak, tapi punya seorang nabi besar yang akhirnya mempersiapkan jalan bagi datangnya Kristus di berita Natal yang selalu kita peringati. Hari ini dengar baik Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang hari ini, jangan ragukan, itu pasti akan terjadi. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, percayalah kepada apa yang difirmankan Tuhan. Bukan saja kata hari ini, tetapi juga Tuhan berkata sesuatu yang sangat luar biasa di ayat ini. Baca bersama dengan kuat ayat ini dengan keras. 1, 2, 3. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang-orang Mesir dan tentara-tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Itu luar biasa. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita menjumpai ada angel, pelayanan malaikat, yang menyampaikan berita baik, itu namanya malaikat Gabriel. Tapi ada malaikat lain juga yang disebut dengan malaikat perang. Namanya adalah malaikat yang bernama Mikael atau Michael. Dan nama malaikat ini, mereka punya tugas masing-masing, karena mereka adalah utusan Tuhan yang menjadi agen-agennya Tuhan
untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Menurut orang Katolik ada juga namanya malaikat Rafael. Ada beberapa nama malaikat. Tapi lihat baik, bagaimana malaikat perang itu awalnya berdiri di depan mereka, tapi sekarang berdiri di belakang bangsa Israel. Karena apa? Firaun dengan pahlawan pasukannya sudah siap akan menyerang dan menyuruh balik bangsa Israel pulang ke Mesir, tanah perbudakan itu. Ibaratnya sudah di depan mata, sudah tidak mungkin akan bisa lari. Kalaupun bisa lari, apa daya mereka? Sebab kuda Mesir, tentara Mesir, kereta roda Mesir lebih kencang daripada apa yang dimiliki bangsa Israel. Dengar baik Bapak Ibu, tenaga bangsa Israel terdaga perbudakan. Mereka pasti orang-orang yang terbatas makannya, kekuatannya sangat lemah. Dan kalau Mesir mengejar, apalagi mengejar dengan amarah, yang Firaun berkata, bawa bangsa itu pulang. Sebab siapa yang nanti akan bekerja buat kita? Tidak mungkin kita suruh mereka tetap akan jadi budak. Mereka datang dengan begitu gerak. Saya pastikan 100% Israel akan ditangkap dan dibawa kembali kepada tanah perbudakan. Tapi dengar, berita ajaib luar biasa. Tuhan bilang, hari ini keselamatan Tuhan akan datang. Bayangkan Bapak Ibu, tiba-tiba malaikat yang memimpin mereka di depan pindah ke belakang. Dan tiang awan yang memimpin mereka di depan pindah ke belakang. Dan dengar baik Bapak Ibu, tiba-tiba tiang awan itu menjadi tembok yang tinggi, sehingga bangsa Mesir tidak bisa melihat bangsa Israel. Bangsa Israel tidak bisa melihat bangsa Mesir. Karena ada tiang awan yang menjadi tembok yang sangat kuat menjagai umat pilihan Tuhan. Oh, peristiwa itu luar biasa. Saya pikir-pikir, Tuhan ide dari mana itu? Ternyata Bapak Ibu, idenya Tuhan 1001 macam lebih cara untuk akan melindungi, menjagai umat pilihan Tuhan. Sampai malaikatnya pun disuruh untuk menjagai dan melindungi. Dan yang hebatnya adalah akhirnya bangsa Israel menjadi selamat. Oh, poin saya yang kedua, saya mau katakan begini. Percayalah kepada apa yang difirmankan Tuhan, yaitu adalah orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dengar baik Bapak Ibu, jangan kalah dengan keadaan. Jangan kalah dengan situasi. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan itu banyak ide, banyak gagasan, banyak cara untuk melindungi engkau dan melindungi saya. Oh, beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat itu. Oh, luar biasa. Dan ini peristiwa sangat-sangat spektakuler. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Kira-kira masuk akal gak ini? Hanya sebatas tongkat dipukulkan ke laut, laut tiba-tiba terbelah. Sekali lagi, tidak masuk di akal. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu, Musa mengapa berani mengangkat itu dan kemudian membelah laut? Jawabnya adalah, Musa pernah punya pengalaman. Dengan tongkat itu dilempar berubah jadi ular. Dengan tongkat itu dipegang, akhirnya yang ular berubah menjadi tongkat. Yang tongkat itu dibuat ke satu tempat, berubahlah, dan mujizat Tuhan terjadi. Tulah demi tulah berlaku. Hendak saya mau katakan begini, kalau engkau pernah mengalami pertolongan Tuhan, kalau Tuhan suruh kembali melakukan sesuatu, ingatilah baik, Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pun pasti Tuhan tolong. Amin, amin. Kalau pernah kau mengalami saat susah, sukar, tapi Tuhan lindungi, Dia menjadi Jehovah Jireh, memprotek, melindungi, memelihara hidupmu. Dengar baik Bapak Ibu, maka Tuhan yang sama pun akan ada di hidupmu. Untuk pengalaman itu kau ambil untuk bilang begini, Tuhan,
Kalau dulu engkau tolong aku, dengan tongkat bisa berubah jadi ular. Dengan tongkat muncul beberapa tulah. Maka dengan tongkat yang kau katakan belah laut, maka tongkat itu pun pasti berkuasa. Dan terjadi, air itu pun terbelah. 2015 kami berangkat ke Australia. Dan tepatnya memang di Sydney, tidak pergi ke kota lain. Pada waktu itu perjalanan keputusan bimbang setengah antara berangkat atau tidak. Apalagi rombongannya bukan rombongan kecil, harus bawa 2 orang anak bersama istri, dan pengalaman hanya pengalaman pelayanan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau berangkat lalu mengorbankan istri dan anak-anak. Betul sih pelayanan, tapi saya harus berangkat terlebih dahulu. Saya berangkat terlebih dahulu di tahun 2015 sebagai pengintai, 12 pengintai menuju tanah Kanaan. Masuklah saya ke sini. Wow, tinggalnya di mana kira-kira Bapak Ibu? Tinggalnya di rumah Pak Iwan di Islek. Saya tinggal di sana. Sampai sekarang masih saya ada chemistry dengan anaknya Pak Iwan itu. Yang namanya siapa itu? Colin itu, yang kecil itu, yang laki-laki itu. Yang saya lihat wajahnya sekarang kayak orang Korea. Dan itu kecil-kecil begitu kapten itu. Kapten di sekolahnya. Rupanya kayak film-film kungfu dulu ya. Kungfu dulu itu yang besar badan itu jadi bodyguard. Tapi bosnya yang kecil. Pernah lihat film kungfu begitu? Bosnya itu kecil, hanya pegang kumis aja gini. Hanya bodyguardnya perut buncit. Besar. Kata dia. Tapi bosnya itu adalah yang kecil itu. Saya lihat ini kecil. Sampai sekarang saya nggak pernah panggil nama dia yang tepat. Karena selalu dia panggil saya waktu tinggal di rumahnya Om. Jadi sampai sekarang saya selalu panggil dia Om. Orang sekitar pasti kaget. Kok Pak Greg panggil dia Om? Seharusnya dia yang panggil saya Om. Karena apa? Waktu saya tinggal di sana, selalu datang ke kamar saya untuk bilang Om, kata dia. Dan selalu kami ada fellowship demikian. Tahukah Bapak Ibu? Akhirnya diputuskanlah 2015 bulan Juli berangkatlah kami sekeluarga. Apa yang membuat kami berangkat? Keyakinan bahwa Tuhan Engkau pasti menyertai. Sebelum kami berangkat, saya pulang ke Indonesia dulu, beri kaos di Pedis Market. Tulisannya Australia. Warna kuning itu ada hijau-hijaunya, Australia. Saya bilang sama istri sama anak-anak di rumah Batam, kita foto dulu sebagai profetik. Jadi saya, istri, 2 anak masih kecil-kecil. Bayangkanlah 9 tahun yang lalu masih cute-cute, muda apa bahasa Malaysia, imut-imut. Aduh, lalu kemudian saya bilang, kita berangkat, saya bilang. Berangkatlah kami. Tahu Bapak Ibu, tiket yang kami punya itu hanya tiket one way tiket. Dan pesawat yang kami tumpangi, kira-kira pesawat apa? Pesawat yang baju merah Anda, Air Asia. Kami naik pesawat itu. Keyakinan cuma satu, Tuhan, Engkau yang berdiri di depan, melindungi dan menjaga. Kami tahu Air Asia ini punya sejarah yang kelam. Pernah dia mendarat bukan di darat, tapi mendarat di air. Dan kemudian itu cerita kecelakaan yang sangat menyedihkan di dunia penerbangan. Tapi kami bilang Tuhan, kalau Tuhan yang pegang, maka semuanya Tuhan pimpin dengan baik selalu. Berangkatlah kami. Wow, rumah kedua yang kami tinggal adalah Istana Linden Street. Rumahnya Ibu Evi Pak Adi. Kami tinggal di sana cukup lama, kira-kira mungkin 6 bulan demikian. Dan akhirnya pindah kami ke Maruba. Perjalanan demi perjalanan, pengalaman demi pengalaman, sampai akhirnya pada waktu ini, bayangkan Bapak Ibu, sudah hampir mau 9 tahun. Lebih. Di Rumah Daud juga pernah. Itu belum lagi cerita, itu panjang lagi itu. Pengalaman-pengalaman itu sampai akhirnya kita dapat tempat di gereja ini secara pelayanan. Kita kan sudah pindah-pindah pelayanan gereja juga kan. Hampir semua tempat kita sudah pergi. Mau restoran kah kita sudah pergi. Mulai ibadah Narwasu ini di rumah. Lalu kemudian kita pergi ke bangunannya konsil. Semua perjalanan itu.
Ternyata Tuhan mau mengingatkan begini, itu tidak sia-sia. Hendak Tuhan bilang begini, kalau dulu Tuhan tolong, masa sekarang Tuhan gak tolong. Betul Bapak Ibu? Hari-hari ini saya sedang ada di dalam pergumulan doa yang sangat hebat untuk urus visa. Mungkin minggu ini akan submit. Saya punya iman hanya demikian. Kalau dulu Tuhan tolong, masa sekarang Tuhan gak tolong. Kalau dulu tongkat itu dilempar bisa jadi ular, mujizat terjadi. Bagi iman Musa gak perlu pertimbangan banyak. Ketika Tuhan bilang, pukulkan tongkat itu ke laut itu, maka laut itu akan berlalu. Dia nggak perlu diskusi dan bertanya why, nggak perlu bertanya kenapa, tapi yang dibuat adalah dipukulkannya dan terbelahlah laut itu. Apapun pengalaman Bapak Ibu dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tidak ada yang sia-sia. Hanya kemarin saya berdoa untuk Guntur. Kemarin dia agak lemah, lemas, sakit demam dia. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan sudah bawa dia ke Australia, pengalaman dia datang ke Australia bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Mungkin lain kali bisa ditulis dalam buku itu. Karena seharusnya dia bukan datang di Narwastu, tapi pergi kepada perhambaan di Mesir. Perbudakan di Mesir. Tapi Tuhan lepaskan dia dari perbudakan Mesir. Dan restoran 1 menjadi saksi bisu, di mana dia menangis dan berdoa, Tuhan, kepadamu kuserahkan hidup. Saya bilang, bro, mas, saya tahu kau berangkat bukan dengan uang tapi dengan menjual sapi. Tapi ingatlah, bukan sapi itu yang bawa kau ke sini. Yang bawa kau adalah tangan Tuhan. Kalau sapi yang bawa bisa hanyut di laut saya, tapi kalau Tuhan yang bawa tidak akan bisa hanyut, karena Tuhan yang punya laut itu. Amin. Saya doa dengan dia, tak kenapa lah, tiba-tiba saya tersentuh untuk berdoa. Pada waktu itu masih sejarah itu, ulang tahun Bu Yeni atau siapa itu bikin balon. Pak Jimmy, ulang tahun Pak Jimmy ya, bikin balon-balon si Mas Kristo ini, meletup 1, meletup 2. Saya pikir ada apa ini? Tiba-tiba ada berjumpa dengan seorang mas yang begitu mau membantu. Saya kata, doa dengan dia. Saya bilang, mas, saya tidak bisa ambil keputusan apa-apa. Tanya dengan Pak Hasan, supir membawa kamu ke Mesir pun sudah siap. Driver sudah siap. Saya bilang, mas, saya tidak ada kesimpulan apa-apa, tapi ini yang saya buat, bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Cari Tuhan dulu, semua akan Tuhan buat baik. Mas, yang saya tahu kalau kau Kristen, besok ke gereja dulu sebelum kau berangkat. Itu poin saya Pak Soni waktu itu. Gereja dulu sebelum kau berangkat besok. Saya tidak tahu dia punya istana di mana waktu itu, di Guji kalau nggak salah. Bayangkan, saya belum pernah tinggal di Guji, dia sudah pernah tinggal di Guji. Dia tinggal di Guji. Entah kenapa pagi-pagi saya datang gereja, saya lihat dia muncul di pintu. Saya bilang, Tuhan, pasti ada rencanamu yang luar biasa buat anak ini. Dia sedang belajar menomorsatukan Tuhan. Bukan tidak ada masalah, tapi satu hal, kalau Tuhan pernah tolong kita dulu, Tuhan pun akan terus selalu tolong kita, saat kapan dan di mana. Kemarin saya berdoa dengan dia minum apa? Norofen apa? Iya, yang minumnya pun yang 400 gitu. Saya bilang jangan minum banyak-banyak, bisa akhirnya cepat pulang ke rumah Bapak di sorga. Itu kalau diminum kan bisa langsung pulang ke rumah Bapak di sorga. Kalau nggak ditakar-takarkan,
Itu 400, biasanya kan ada berapa? Paling lebih kecil mungkin ya, 200. Ini 400, sudah minum 2 Pak. Bapak kata dia, "Wih, 2. Jangan dia minum 2 lagi. Takut doanya langsung sampai tembus surga sana." Tapi luar biasa. Saya bilang istirahatlah, tetap besok kita melayani Tuhan. Atau sakit atau sehat. Atau sakit. Thank you, Mas. Atau sakit atau sehat, kita harus melayani Tuhan. Besok datang gereja. Mau sakit kah? Datang. Mau sehat kah? Datang. Karena kita tahu Tuhan mau lihat ketaatan kita di sini. Dan saya ketemu lagi dia. Wah, luar biasa. Wah, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pengalaman itu seringkali Tuhan izinkan supaya kita mengerti kalau dulu Tuhan tolong, hari ini selanjutnya pun Tuhan pasti akan tolong. Amin. Sampai akhirnya Tuhan bilang lagi kepada Musa, "Musa, bukan saja pukulkan laut itu terbelah, tapi Musa, ulurkan lagi tongkat itu. Maka tongkat itu akan membuat air itu menyambung kembali." Dan benar Bapak Ibu, dia ulurkan lagi tongkat itu, dan kemudian air itu berbalik kembali. Poin saya yang keempat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Dan air itu balik kembali. Hebat, luar biasa. Poin apa yang bisa kita pelajari? Sederhana. Yang pertama, kalau Tuhan berfirman, jangan keraskan hatimu. Percayai. Yang kedua, kadang tidak dibutuhkan pengertianmu, namun kepercayaanmu. Gak masuk akal bukan berarti tidak akan terjadi. Seringkali pun yang Tuhan perintahkan itu tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Saya belajar di satu level yang cukup tinggi. Untuk apapun yang saya kerjakan harus sistematis dan sesuai dengan analisa. Karena kami belajar di S3 itu harus belajar tentang research, metodologi penelitian. Semua harus saya pertimbangkan. Sampai pada suatu ketika harus berangkat ke Australia. Tapi tiba-tiba ada laporan, "Pak, ada lowongan pekerjaan. Bapak harus menghadap dirjen untuk ada satu lowongan di bagian Kupang sana, akan jadi rektor sekolah teologi." Saya bilang, susah saya, lemas saya. Saya bilang sama ibu, "Ini bagaimana?" Bahkan satu teman saya menggoda saya dan berkata, "Kalau di Kupang itu sudah jadi rektor, itu satu level dengan gubernur. Sudah bicara gubernur, itu sudah bicara tentang fasilitas." Saya bimbang luar biasa. Saya tetap datang ke rumah, ke kantornya Dirjen Bimas Kristen itu. Saya menghadap dengan beliau, tepatnya di Jalan Tamrin Sudirman sana, perbatasan itu. Saya bilang, "Pak, saya datang sesuai dengan undangan Bapak." Karena dia yang menguji disertasi saya. Jadi dia bilang, "Bapak belum umur 40 tahun. Saya berharap Bapak suatu ketika nanti, sebelum 50 tahun, sudah jadi ada profesor yang akan menjadi profesor teologi Kristen. Karena kita sangat kekurangan profesor teologi." Saya bilang, "Pak, saya harus tanya dengan istri saya dulu. Sebab ini bukan satu keputusan yang mudah. Bapak bisa tanya, tapi saya tunggu Bapak di kantor." Saya datang berjumpa. Saya jumpa kembali dengan istri, mendapatkan laporan dari Dirjen. Saya bilang, "Kita mau kemana? Ke Australia kah? Atau mau jadi ibu dosen?" Istri saya mulai pikir-pikir, mau jadi ibu dosen atau mau jadi ibu gembala di Australia. Keputusan tidak mudah.
gak masuk di akal. Tetap berangkat juga ke Australia. Gak masuk pikiran. Tapi sekali lagi, kadang-kadang memang gak masuk di akal. Karena Tuhan gak butuh kepintaran kita. Tuhan butuh kepercayaan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau semua masuk di akal, kita gak bisa lihat mujizat. Tapi kalau kita percaya apa yang Tuhan katakan, maka itu akan terjadi. Jadi padamu sesuai dengan iman. Yang ketiga, kerjakan maka akan terjadi sesuai iman. Seringkali seperti yang terjadi kepada kolam Bethesda itu. Bangunlah, angkat tilangmu, berjalanlah. 38 tahun kaki itu gak pernah digerakkan. 38 tahun kaki itu masih berharap sungai atau kolam itu akan tergoncang dan dia akan masuk ke sana. Tapi yang berdiri di depan Yesus dan berkata, bangunlah, angkat tilangmu dan berjalanlah. Bisa saja dia bilang begini, Tuhan, boro-boro angkat kasur, boro-boro angkat tilang, angkat diri sendiri pun masalah. 38 tahun kaki ini lumpuh. Bisa saja dia bilang, kalau nyuruh pun mikir, 38 tahun gak pernah pakai kaki ini jalan, sekarang disuruh jalan, angkat kasur lagi. Tapi ayat berikutnya berkata, orang itu sembuh, mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Poinnya Bapak Ibu ambil sendiri. Kadang-kadang di hidup ini yang kita kerjakan gak masuk akal. Tapi yang gak masuk akal itu, seringkali itu Tuhan mau supaya kita belajar. Jangan andalkan kepintaran kita. Haleluya. Amin. Amin. Jangan andalkan kepandaian kita. Untuk akhirnya kita bilang, Tuhan, saya hanya hidup oleh percaya saya kepada Tuhan. Olehnya hari yang indah ini, apapun yang sedang kita hadapi, ada beberapa orang yang sedang berdoa pergumulan keluarga, percayailah, jadi padamu menurut imanmu. Amin. Amin. Pak Jimmy di Amerika sekarang, dia pun bingung. Dari Indonesia saja ke Amerika, jauhnya penerbangan itu luar biasa. Ditambah 8 jam dari Australia. Ternyata dia sudah update status di Narwastu Cek. Untuk dia berkata, sudah sampai di LA. Bukan Lenteng Agung. Tapi apa? Los Angeles. Dan report pertama tidak berubah. Langsung cari nasi. Tapi itulah Pak Jimmy, mau dimanapun pergi, dunia manapun, dia tidak dapat hidup hanya dengan makan roti. Tapi dia sangat yakin dia akan sampai di sana. Dan ternyata betul, panjangnya penerbangan. Tiba-tiba bangun, sudah sampai di LA. Padahal baru kemarin makan di bistro yang ada di Botani sana. Demikian hidup ini juga Bapak Ibu. Kita meyakini, percaya bahwa kalau kita hidup dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan pasti akan melindungi, menjaga kita. Amin. Di Chinese New Year ini, percayailah, keberuntungan, rezeki, berkat melimpah atas hidup kita, kesehatan menjadi milik kita. Katakan amin. Katakan amin. Kita percaya itu, kita percaya itu. Kalau ada orang-orang tua di sini, kita sangat meyakini mereka itu orang-orang senior dalam budaya Tionghoa, termasuk di dalam Alkitab. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Mau cepat mati, durhakalah sama orang tua. Tetapi kalau mau panjang umur, respect dengan mereka. Mereka itu punya budaya luar biasa. Kalau ada kasih ampok, kasih ampok, kasih ampok, sedang belajar begini. Berkat datang dari Tuhan melalui orang tua kita. Makanya nanti anak-anak akan baris, kasih ampok mungkin cuma $2, golden coin. Kalaupun Bapak Ibu tidak bawa, hubungi Ibu Yuli untuk kita meriahkan bersama-sama. Sehingga dengan baju yang mantap ini, dengan lagu yang akan nanti dinyanyikan, gongsi, gongsi, gongsi nih. Kita sukacita bersama. Jangan pikir macam-macam. Oh, jangan-jangan nanti hantu Cina datang. Enggak, itu bukan petasan. Itu cuma aksesoris.
Ada banyak orang bilang, "Wah, gereja Narwastu sudah sinkretisme." No, no, no. Kita tidak menyembah dewa Kuan Im Kuan Ong di sini. Kita menyembah Tuhan Yesus. Ini cuma budaya. Katakan budaya. Katakan budaya. Anda jadi Kristen kan marganya tetap sama, Lim. Anda marga Kristen kan tetap juga marganya Tan. Asal jangan jangan ditambah jadi setan. Tetap juga Tan kan. Jadi Bapak Ibu, ini pun bukan pohon Taman Eden ini. Yang ada bapaknya ini. Tadi Mas Kristo langsung tanya, ada isinya atau tidak? Kalau ada isinya, kita akan suruh malaikat berkeliling di sekitarnya untuk menjagai pohon ini, supaya jangan pohon ini akan jatuh. Iya. Kemarin juga Mas Deka sudah ada titipan angpau buat Anda. Oh iya, secara khusus di mobil dari seorang Mas yang betapa mengasihi Anda. Angpaunya itu dalam bentuk botol-botol minum. Bukan rahasia. Untuk mau cerita begini, yang dapat angpau itu yang belum menikah. Itu maksudnya. Kalau sudah menikah nggak dapat, dia memberi kepada orang lain. Iya gitu. Tapi kalau ada yang mau kasih untuk pendetanya boleh juga. Tinggal istri saya marah, lo udah menikah. Jadi Bapak Ibu, kita sukacita bersama. Apapun ada konsumsi di sana, saya tahu percaya dari kita untuk kita belajar bergembira bersama. Amin, amin. Jangan pikir macam-macam. Nanti foto aja di bunga ini. Cantik sekali bunga yang depan ini, luar biasa. Bunga sakura kah? Bu Melinda. Oh, Bu Melinda, wow, luar biasa. Aksesorisnya mantap sekali. Baik, Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh.